Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Sawiyah, Guru SMA Negeri 1 Merah Mulia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Aceh Utara. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum diseminasi saya lakukan, terlebih dahulu saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, di mana saya meminta izin dan juga meminta dukungan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan diseminasi ini saya lakukan setelah aktivitas pembelajaran berakhir. Berikut video aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Latar belakang melakukan diseminasi budaya positif di sekolah biasanya didorong oleh beberapa faktor penting yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan sekolah itu sendiri. Adapun latar belakangnya adalah 1. Meningkatkan lingkungan pembelajaran. Budaya positif di sekolah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Ketika siswa merasa aman, dihargai, dan didukung, mereka cenderung lebih termotivasi dan lebih baik dalam proses belajarnya. 2. Pembentukan karakter siswa. Diseminasi budaya positif adalah salah satu cara untuk membentuk karakter siswa melalui budaya positif, seperti kerjasama, toleransi, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Siswa dapat mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Nah, yang ketiga, pencegahan perilaku negatif. Dengan mengedepankan budaya positif, sekolah dapat mencegah munculnya perilaku negatif seperti bullying, kekerasan, dan tindakan tidak etis lainnya. Diseminasi budaya positif bertujuan mengarahkan siswa ke perilaku yang lebih baik. Keempat, penguatan hubungan antar siswa, guru, dan orang tua. Dengan budaya positif, membantu memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Mereka dapat berkomunikasi secara terbuka dan saling menghargai, menjadi dasar dari hubungan yang baik yang berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Yang kelima, persiapan menghadapi tantangan sosial. Dengan menginternalisasi budaya positif, siswa lebih siap menghadapi tantangan sosial di lingkungan sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah. Mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan berbagai macam orang dan dengan cara yang sehat dan juga produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan untuk mengadakan pembukaan diseminasi calon guru penggerak SMA Negeri 1 Merah Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, sebagai hari ini saya sebagai kepala sekolah membuka acara diseminasi ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Ibu selaku peserta berapa orang? 3P, 6 orang 3P. Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi ini kami selaku pimpinan ada peningkatan mutu
pembelajaran di SMA kita. Nah, dengan adanya bertambah lagi anggota kita guru penggerak, apalagi dengan adanya acara destinasi ini yang temanya budaya positif oleh para calon guru penggerak. Nah, jadi demikian saja pembukaan ini. Secara resmi saya nyatakan dibuka acara destinasi calon guru penggerak dengan diharapkan bisa menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Jadi seharian tadi Ibu sudah mengajar di kelas, tentunya ada rasa capek, lelah, itu udah pasti ya. Namun Ibu masih ada waktu dan kesediaannya untuk berkumpul di ruangan ini dengan tujuan adalah memberikan dukungan kepada saya, yaitu saya akan melakukan suatu destinasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Allah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, rekan JGP hebat semuanya. Nah, izinkan saya berdiri di sini untuk melakukan sebuah aksi nyata, yaitu destinasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sawiyah dari SMA Negeri 1 Merak Mulia, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Utara. Tujuan di sini adalah menyampaikan sebuah destinasi positif, destinasi yaitu budaya positif. Nah, sebagaimana Bapak Ibu yang telah saya paparkan di layar info ini, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, inilah konsep inti budaya positif. Ada 6. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontra manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita lihat yang pertama, yaitu ada kata disiplin positif. Nah, kita sering mendengar yaitu kata disiplin dan juga istilah positif, ya kan? Nah, jadi saya mau bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira apa itu positif? Disiplin. Ada yang memberikan idenya, tepuk tangannya? Apa kira-kira itu disiplin? Boleh, Bu Mulyani? Disiplin di sini kalau menurut saya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau menurut saya disiplin itu tanggung jawab. Berarti Bu Nur, Bu Mulyani, berarti disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Sedangkan Bu Yulia berarti bertanggung jawab. Baik. Nah, jadi di sini kita lihat ya, disiplin positif adalah suatu pendekatan dalam mendidik dan membimbing perilaku anak yang fokus pada mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kemampuan sosial, baik tanpa menggunakan hukuman fisik maupun keras. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kita sebagai guru di sini, bagaimana cara kita untuk meningkatkan ataupun menerapkan disiplin positif tersebut? Nah, tentunya pasti ada cara yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita terapkan cara tersebut, nah,
yang pertama sekali kita akan menerapkan dulu yang namanya nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan supaya terciptanya ataupun terwujudnya disiplin positif. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebijakan? Nilai-nilai kebajikan. Ya. Jujur, ya, itu salah satu nilai kebajikannya ya. Ada lagi? Tanggung jawab, gotong royong, saling menghargai. Ada lagi? Berprestasi, aktif, kreatif, ya. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ada dalam diri seseorang. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, maka disitulah kita bisa menerapkan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu. Nah, inilah contoh, ya, contoh disiplin positif yang pernah saya lakukan di sekolah kita, dan ini bahkan sesuai dengan pendapat Bapak Ibu tadi, adanya gotong royong. Nah, ini salah satu ya. Yang foto yang sempat kita ambil yaitu foto gotong royong. Itu termasuk disiplin positif. Yang kedua, memperingati upacara bendera. Nah, Bapak Ibu, memperingati upacara bendera itu termasuk kemana? Halo? Disiplin positif, ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada rutinitas di hari Jumat kita, yaitu baca Yasin secara berjamaah. Nah, itu juga merupakan salah satu disiplin positif yang kesemuanya ini menjadi budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, ya. Dalam budaya positif itu juga adanya sebuah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita dalam melaksanakan sesuatu ataupun ingin mengerjakan sesuatu pasti adanya motivasi, betul? Jadi motivasi tersebut terkadang kita termotivasi dengan ada alasan tersendiri. Nah, misalkan ya, saya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, motivasi apa yang ada pada saya? Bisa jadi motivasi tersebut, oh saya datang tepat waktu biar tidak ada hukuman. Nah, kan ada orang demikian. Misalkan anak-anak, ya, jangan kita guru. Misalkan anak-anak, kenapa kamu datang tepat waktu? Alah Bu, daripada ada hukuman nanti lebih baik saya datang cepat, kan gitu. Nah, itu ada, ya kan? Ada juga yang kedua, untuk mendapat pujian ataupun untuk mendapat imbalan dari orang lain. Ada nggak kira-kira orang yang demikian? Ada? Ada, pasti ada ya. Nah, jadi saya ini melakukan ini dia dipuji ataupun dia mendapat penghargaan dari orang. Nah, itu motivasi yang demikian, ya. Kemudian yang terakhir, ada motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya, motivasi yang demikian itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri seseorang. Artinya, dia tidak melihat apakah orang lain itu datang tepat waktu. Dia tidak menginginkan apakah dengan saya datang, saya akan diberikan penghargaan. Itu tidak ada sama mereka. Nah, jadi motivasi yang demikian yaitu motivasi intrinsik yang ada dalam diri seseorang. Dalam budaya positif juga dikenal dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia tentunya punya kebutuhan masing-masing, ya. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang saya paparkan di slide ini, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan fisik serta mentalnya. Nah, seseorang akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.
Apa yang mereka inginkan tentunya pasti mereka lakukan. Yang intinya kebutuhan yang mereka inginkan akan terwujud. Nah, kira-kira di sini ya, kebutuhan apa saja yang ada pada manusia? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan apa yang ada pada manusia ataupun kebutuhan apa yang diinginkan oleh manusia? Saya Oke, Bu Nur Hamidah. terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya manusia ini banyak kebutuhannya, Bu. Ya, ada yang butuh makan, butuh minum, membutuhkan kesehatan juga. Kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, benar ya. Jadi manusia itu banyak sekali kebutuhannya. Ataupun sering kita dengar manusia itu banyak nafsunya. Nah, itu salah satunya, ya kan? Nah, kebutuhan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, manusia itu butuh makan. Nah, untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup tentunya, ya kan? Butuh minum. Nah, sekarang kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti yang disampaikan oleh rekan kita barusan, yaitu butuh minum, butuh makan, tempat tinggal. Benar? Nah, itu semua kebutuhan itu adalah untuk bisa kita melangsungkan hidupnya ataupun kebutuhan untuk bertahan hidup bagi seseorang. Seandainya, ini pertanyaannya ya, seandainya seseorang itu tidak makan, bisakah bertahan hidup? Akan mati ya. Tidak punya tempat tinggal, amankah mereka? Nah, jadi supaya kita bisa tinggal di tempat yang aman ya, tentu kita punya ataupun ingin memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Nah, seseorang yang tidak ada yang bisa hidup tanpa orang lain. Benar? Nah, tentunya kita membutuhkan orang lain. Nah, jadi kira-kira kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu oleh siapa? Oleh siapa kira-kira? Oleh lingkungan, oleh orang sekitar, ya kan? Nah, oleh orang-orang yang dekat dengan diri kita. Nah, yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan itu penguasaan bagaimana yang maksud di sini? Jadi seseorang kan ada yang memiliki ataupun ada yang menguasai sesuatu. Nah, misalkan, ya, saya bisa memperbaiki ataupun memperbaiki aja ya, memperbaiki laptop misalnya. Itu sebuah penguasaan apa enggak? Ya, penguasaan itu juga termasuk dengan sebuah keahlian. Ya, benar ya. Berarti penguasaan itu sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang, ya kan? Demikian juga dengan anak-anak didik kita. Nah, jadi kan anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda, ya, punya keahlian yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi anak-anak itu, ya, penguasaannya di bidang IT mungkin, ataupun di bidang lainnya. Yang intinya semua orang pasti punya keahlian ataupun penguasaan yang berbeda. Baik, yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan. Nah, kira-kira kebebasan yang bagaimana ya manusia? Keadaan di mana seseorang memiliki hak ataupun kemampuannya Keadaan di mana seseorang itu memiliki hak dan kemampuannya. untuk Ya. bertindak dan berbicara, bergaul ataupun bermain. Ya, terima kasih kepada Bu Lia. Berarti di sini mereka itu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, misalkan bermain, ya kan? Nah, tidak dikekang oleh yang lainnya. Nah, jadi mereka itu bebas berekspresi, ya, bebas berkreasi. Nah, tanpa ada hambatan ataupun tantangan yang lainnya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Itu adalah kebutuhan yang terakhir. Tentu ya, kita di mana saja berada, pasti kita menginginkan sebuah kesenangan, ya kan? Nah, karena kalau manusia itu dalam ada masalah, kita bisa tahu bagaimana kondisi orang tersebut.
apakah dia kata susah ataupun senang. Tapi kalau orang yang memiliki masalah, tentunya kesenangan ini bagaimana? Nah, tidak ada kan? Tidak ada pada orang tersebut, ya kan? Nah, bisa nggak kita bedakan? Misalnya ini, seseorang kita lihat dari raut wajahnya itu cemberut. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut? Itu keadaan perasaan emosional yang timbul pada seseorang tersebut sehingga nampak terlihat dari wajah, baikkah yang positif ataupun yang negatif. Ya, jadi dengan kita lihat seperti wajah yang cemberut, seperti karena mungkin emosionalnya, maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut kebutuhan yang bagaimana? Kesenangan, ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat orang tersebut wajahnya cemberut, berarti pasti dia memiliki masalah mungkin, ataupun rasa emosionalnya mungkin lagi ada dalam pikirannya, ya, sehingga orang tersebut butuh kesenangan. Nah, inilah Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia, berarti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, di sini sebagai guru kita harus mengambil posisi kita, apa posisi seorang guru yang sesuai, ya. Nah, karena kan dalam kita menghadapi anak-anak ataupun dalam kita melihat beberapa kasus ataupun masalah yang terjadi, seorang guru itu harus bisa menyelesaikannya, ya. Nah, jadi seorang guru itu posisi yang bagaimana yang sesuai untuk diambil. Sebelumnya kita lihat dulu apa saja posisi yang ada pada guru dan apa yang sesuai. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi pemantau, kemudian ada posisi penghukum, ketiga teman, keempat pembuat merasa bersalah, dan yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, kita lihat yang pertama yaitu posisi yang dikatakan sebagai penghukum. Bagaimana yang dimaksud dengan posisi penghukum? Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalkan, ya, seorang penghukum itu bisa saja mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Nah, jadi posisi-posisi itulah yang dimaksud dengan posisi hukum. Nah, kira-kira posisi hukum ini sesuai nggak kalau diambil oleh seorang guru? Bagaimana kira-kira? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai ya. Nah, nanti kita lihat posisi yang mana yang sesuai ataupun yang cocok untuk seorang guru. Nanti kalau hukum ini tidak sesuai ya, nah saya setuju. Oke, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-katanya ataupun pertanyaannya misalnya gini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya? Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah, jadi itulah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, sesuai ya? Sesuai nggak posisi? Tidak sesuai. Tidak sesuai juga, ya. Nah, berarti posisi ini masih belum sesuai. Next, yang ketiga, selanjutnya, yaitu posisi teman. Nah, seorang guru bisa jadi membuat dirinya ya sebagai teman. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita bisa menjadi teman dengan anak didik kita. Nah, posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini, positif ini pada guru biasanya negatif ataupun positif, ya. Jika dilihat dengan dua hal, ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya, ya. Nah, misalkan di sini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah,
demi bapak ya. Nah, ayo kerjakan itu demi bapak. Nah, kalau kamu nggak kerjakan nanti saya disalahin. Nah, jadi tolong ya. Nah, jadi itu posisi guru ya yang mengambil posisinya sebagai teman. Nah, jadi posisi teman ini cocok nggak kita terapkan? Tidak cocok. Bagaimana yang lain? Posisi teman. Kita mengambil posisi teman, ya. Di mana kita di sini tidak mau tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kurang cocok juga, Bu. Kadang anak-anak sering curhat ke gurunya kalau revisi teman biasanya. Iya, bisa jadi demikian itu kalau dilihat dari segi negatifnya ya, seperti yang kita bilang di sini. Jadi di sini posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, kalau memang seseorang itu mengambil posisi teman, ya itu alangkah baiknya yang segi positifnya, ya kan? Maksudnya anak-anak itu lebih menghargai kita, kan demikian. Oke, selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau di sini berarti guru itu mengawasi, ya. Nah, pada saat kita mengawasi, di sini kita berhak punya tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Nah, misalnya seorang guru piket, ya, dia melaksanakan tugas piketnya yang pasti berdiri di depan pagar, ya kan? Nah, ketika anak-anak datang ke sekolah, kemudian ada anak yang telat. Nah, kira-kira kalau guru mengambil posisi pemantau di situ, apa yang akan disampaikan kepada anak yang telat tersebut? Ya, boleh? Bu Nurhalidah? Kalau menurut saya, kalau guru sebagai pemantau di saat siswa terlambat, guru hanya mencatat saja kesalahannya. Setiap hari mencatat saja. Tapi untuk perubahannya ke depan itu tidak ada, dia hanya mencatat saja dan memberitahukan bahwa kamu salah. Ya, berarti itu tugas seorang guru piket yang posisinya pemantau ya, benar ya. Berarti kita di sini seorang pemantau bukan menghukum anak. Nah, kalau kita memberi sanksi, berarti itu bukan posisi pemantau. Nah, tugas kita kalau kita ambil posisi pemantau yaitu hanya melihat anak tersebut ya, dengan mungkin kita tanya siapa nama kamu, berapa kali sudah terlambat. Seterusnya kita kasih ke guru BK ataupun ke wali kelas. Kita hanya memantau saja, ya kan? Nah, itu tugas memantau. Kemudian yang terakhir, ya, 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di posisi terakhir ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu posisi manajer bagi guru. Nah, di sini seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kan itu, ya kan? Karena kita akan menyelesaikan sebuah masalah, kan demikian. Kemudian apa yang kamu meyakininya? Jika kamu tidak yakin, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, itu posisi seorang manajer. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya, kita ini kan sebagai guru, bahkan sudah beberapa tahun menjadi seorang guru. Yang menjadi pertanyaan saya, posisi apakah yang selama ini Bapak Ibu terapkan dalam diri Bapak Ibu? Dari kelima posisi tersebut, ya, ada teman tadi, kemudian ada pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, juga manajer. Kira-kira ini dari hati ke hati, Bu? Ayo jujur. Iya, berarti ada penghukum dan pemantau, benar? Ya, kita lihat sendiri penghukum dan pemantau. Mungkin selama ini kita menjadi penghukum, bahkan menjadi pemantau. Kira-kira sudah benarkah? Sudah benarkah? Ada nggak rasa penyesalan mungkin kita selama ini, oh saya salah ternyata. Setelah kita mempelajari
materi ini di modul 1.4 ini di budaya positif, yang kita udah tahu bahwa ada 5 posisi kontrol ada 5 posisi kontrol. Nah, jadi karena ada Bapak Ibu tadi bilang bahwa selama ini sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, ada nggak rasa penyesalannya? Sangat ya, iya benar ya. Jadi itulah kesalahan kita selama ini ya, kesalahan kita bersama. Mari kita sama-sama memperbaikinya. Nah, jadi apa kira-kira posisi yang sesuai untuk guru? Ya, berarti posisi yang paling sesuai sebagai guru adalah posisi manajer, di mana kita harus dapat mendukung murid, menemukan solusinya, menyelesaikan masalah ya, tanpa memberikan hukuman kepada murid kita. Baik. Ya. Di dalam kelas tentunya kita sebagai guru pasti menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya, yang aman dan nyaman, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dan siswa pun tidak ada yang terpaksa ya, mereka itu akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan kata hatinya. Nah, maka dari itu kita sebelum melanjutkan pembelajarannya, terlebih dahulu menciptakan dulu kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelasnya, di mana keyakinan kelas tersebut nantinya akan dijalankan setiap muridnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, beda dengan peraturan. Kalau peraturan ini sudah diterapkan oleh orang lain atau misal oleh atasan. Nah, sedangkan keyakinan ini ditetapkan secara bersama-sama, ya, yang melibatkan murid dan juga guru. Nah, seperti yang kita tulis di sini, berarti kesepakatan kelas ini akan dilakukan bersama-sama. Di sana ada murid dan juga siswa. Apa yang ditetapkan tersebut, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri murid. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, adanya kesopanan, religius, dan sebagainya. Nah, jadi keyakinan kelas tersebut kemudian akan kita buat dengan menarik, ya, supaya mudah untuk diingat. Apa kira-kira contohnya? Kan di keyakinan kelas itu tidak ada kata menghargai satu sama lain. Nah, disiplin, tanggung jawab, berkata sopan, ya, menjaga kebersihan, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas yang akan dijalani dan dijalankan oleh seluruh siswa. Nah, jadi dengan ada keyakinan kelas tersebut, insya Allah akan terciptanya kelas yang aman, nyaman, bahkan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kemudian Bapak Ibu, ya, budaya positif yang lain. Setelah ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, juga kebutuhan dasar manusia. Di sini ada segitiga restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar segitiga restitusi? Belum. Yang lain? Belum juga ya. Nah, jadi dalam modul ini kami mendapat sebuah pengalaman baru, yaitu sebuah segitiga restitusi. Sebenarnya ini kita pernah menerapkannya, kita tidak tahu apa itu, ya kan? Nah, jadi setelah kita melihat ini, apa itu segitiga restitusi? Jadi dimanapun kita berada, terlebih kita di sekolah di sini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak sekali masalah atau kasus, setiap hari ada saja kasus yang terjadi, ya kan? Nah, kita sebagai guru tadi bahkan sudah berpendapat bahwa posisi yang paling cocok yang kita ambil yaitu posisi manajer, ya kan? Nah, apa peran kita sebagai guru
yang sesuai dengan posisi tadi, yaitu posisi manajer. Nah, sekarang katakanlah ada sebuah masalah. Kira-kira dalam menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut? Pernah nggak Bapak Ibu menyelesaikan sebuah masalah? Pernah, pasti ya. Apalagi wali kelas, guru BK, dan sebagainya. Bahkan guru yang studi juga punya masalah dengan siswanya. Dan semua kita selesaikan. Benar kan? Nah, kira-kira apa langkah yang Bapak Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, memanggil siswa terlebih dahulu, udah pasti ya kan? Karena kan kalau nggak ambil siswa, siapa yang mau kita selesaikan? Bertanya. Nah, intinya kita melakukan pendekatan dengan siswa. Nah, jadi di sini ya ada 3 tahapan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, apapun kasusnya, setelah kita tinjau apa kasus tersebut, ya ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu segitiga restitusi, ya. Jadi tindakan yang pertama di sini ada menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, setelah kita panggil anak-anak tersebut, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, di sini mengapa perlu adanya kita stabilkan dulu identitas? Bertujuan ya untuk mengubah identitas anak itu dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, anak-anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian mungkin dengan temannya. Nah, misalnya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Nah, itu juga melakukan sebuah tindakan, ya kan? Nah, kemudian setelah melakukan tindakan tersebut, ya. Tindakan yang kedua ataupun langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap anak, tindakan itu kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang pastinya, misalkan seorang anak itu melakukan kesalahan, pasti kita tanyakan dulu, kamu punya alasan kan? Misalnya katakanlah kesalahan anak tersebut yaitu datang terlambat. Nah, ketika kita selesaikan masalah tersebut, pasti kita tanyakan dulu apa, ataupun kalau boleh kita tahu apa alasan kamu datang terlambat, kan itu. Nah, jadi itu merupakan sebuah validasi tindakan yang salah. Kemudian juga kita tanya kepada anak tersebut, apakah yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan? Betul, ya kan? Nah, karena dalam menyelesaikan masalah kita bukan mencari yang benar, ya, dan bukan mencari yang salah. Yang intinya kita menyelesaikan masalah tersebut tanpa menghukum seorang anak. Nah, itu tindakan yang kedua. Nah, jadi di sini ada beberapa kalimat yang boleh yang pantas ataupun yang seharusnya kita ajukan. Seperti yang saya tulis ini, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Nah, itu kan bisa kita tanyakan. Nah, itu sudah termasuk ke validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Nah, untuk apa kita menanyakan keyakinannya? Di sini pada dasarnya ya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama tadi, yang salah kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang kira-kira pertanyaan yang sesuai kita ajukan? Nah, ini apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga? Nah, kan itu salah satunya. Itu kan sesuai dengan masalah yang terjadi. Ini hanya sampelnya saja. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Misalkan tadi di kelas, ya kan? Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, katakanlah telat tadi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan itu kan? Nah, sesuai dengan masalahnya. Nah, sesuai Bu. Nah,
itu berarti jawabannya salah. Berarti pasti dia menjawab, apakah kesalahan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Apakah kamu mau merubahnya ataupun memperbaikinya? Tentu mau. Berarti di situ sudah ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah. Berarti sampai ke menanyakan keyakinannya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya telah menerapkan ya segitiga restitusinya, yaitu ada beberapa kasus. Ya, yang pertama di sini ada kasus dia terlambat. Nah, di mana ini seorang anak kelas 1, dia kedapatan terlambat beberapa kali, ya kebetulan di jam pelajaran saya. Jadi saya tanyakan apa alasan dia kenapa bisa terlambat, sehingga dia di jam pertama selalu tinggal materinya. Nah, ini salah satunya. Cuman di sini saya tidak memutar video, ya, mengingat waktu. Nah, yang kedua ada juga anak kelas 3. Karena kebetulan di jam pelajaran saya itu di jam terakhir. Tentunya anak sudah merasa jenuh. Bahkan ini setelah jam olahraga. Memang kita tahu bahwa setelah olahraga itu pasti suasananya panas, ya kan? Anak-anak itu kan perlu misalnya butuh istirahat, ya kan? Namun kalau dia belajar lagi mungkin agak ini. Nah, walaupun demikian, tetap dia harus melanjutkan pelajarannya. Maka ini adalah kasus yang kedua yang pernah saya dapatkan dan pernah saya terapkan segitiga restitusi tersebut. Dan satu lagi ada, mungkin belum saya upload di sini, yaitu anak-anak yang saling membuli, ya kan? Nah, itu satu sama lain, sehingga setiap kasus yang ada tentunya kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikianlah destinasi dari saya hari ini tentang budaya positif. Semoga kita semua bisa meningkatkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, ya tentunya juga di kelas, sehingga dengan adanya budaya positif tersebut bisa mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Semoga apa yang kita inginkan semuanya tercapai, ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kira-kira, masih semangat? Semangat. Nah, di antara kalian kira-kira ada nggak yang memberikan suatu motivasi? Apa kira-kira motivasi untuk hari ini? Ada kira-kira? Siapa? Ayo. Ada Bu? Ya, boleh. Kita apa motivasinya? Sukses itu butuh proses. Iya, sukses itu butuh proses. Nah, jadi kan semua kita ingin menjadi orang sukses, betul? Sukses itu adalah butuh proses. Jadi kalau misalkan kita tidak mengerjakan apa-apa, nggak mungkin sukses itu akan ada. Nah, jadi ini sekarang berhubung ini pertemuan pertama kita, ya, sebelum materi pembelajaran kita mulai, nah kita buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, supaya kenapa? Supaya dengan adanya keyakinan kelas ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ya, menciptakan kelas yang aman, nyaman, sehingga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kemudian dengan keyakinan kelas itu juga kita bisa mengungkapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi ini kita rumuskan sama-sama ya. Kita rumuskan sama-sama sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan nanti akan kita jalankan, enggak? Akan kita jalani dengan sendiri.
ataupun akan kita jalani oleh kita masing-masing. Nah, sekarang Ibu ada post-it ya. Tolong ditulis di sini kira-kira apa keyakinan kelas kita yang akan kita jalankan nantinya. Nah, ini saya kasih post-itnya dia ya. Nah, ditulis sesuai dengan keinginannya. Apa misalkan yang kita perlu terapkan di kelas kita supaya memberikan kelas yang aman dan nyaman. Silakan ditulis. Kalau memang udah ditulis, silakan kalian tempelkan di papan tulis. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Ada yang sudah siap? Siapa sudah siap? Saya Bu. Oke, Rizal sudah siap ya. Silakan ditempel Rizal. Ada lagi? Saya Bu. Kak Intan. Oke, Intan silakan ditempel. Yang lain juga kalau memang sudah siap ke depan ya, ditempelkan. Oke, yang lain yang sudah siap boleh maju. Sudah boleh ya? Ya. Baik. Sekarang tanya ya, apa kita bisa dulu. Yang pertama di sini ada religius. Kita letakkan langsung dulu. Mungkin nanti ada beberapa orang yang tulis religius. Kemudian berkarakter. Berkarakter kira-kira masuk ke mana dia? Religius ya. Ini dia sama. Terus adanya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian datang tepat waktu. Terus adanya mandiri. Kemudian saling menghargai. Kira-kira saling menghargai ini masuk ke mana? Sendiri ya. Saling menghargai. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab. Buanglah sampah pada tempatnya itu masuk tanggung jawab ya. Oke, berarti di sini ya. Kemudian ada lagi nih tanggung jawab. Masuk ke sama. Kemudian gotong royong. Ada lagi adanya jujur dan disiplin. Ya, jujur dan disiplin kira-kira masuk mana? Tapi satu jujur, dua disiplin. Di sini ada dua ya. Ini sama nggak jujur dan disiplin? Tidak ya? Tidak. Berarti di sini ada jujur, ada disiplin. Nah, kita letakkan dulu di sini. Kemudian ada tanggung jawab. Ini banyak ya yang tanggung jawab. Ini juga tanggung jawab. Terus ada saling menghargai teman. Saling menghargai teman ini ya. Ini ada di sini saling menghargai. Kemudian kesopanan masuk mana? Tadi ada religius, berkarakter. Apa kira-kira kesopanan ini masuk ke berkarakter? Masuk ya. Oke. Terus bertanggung jawab. Terus menjaga kebersihan. Apa tadi? Menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini menjaga kebersihan. Betul? Kemudian apa ini? Kreatif. Kreatif. Masuk ini. Ada yang mandiri, kreatif. Kemudian tanggung jawab lagi. Terus kerjasama. Mana yang kerjasama tadi? Belum dapat yang kerjasama. Kemudian kreatif. Terus mandiri.
Dan yang terakhir gotong royong. Bisa. Yang terakhir gotong royong mana tadi? Menjaga kebersihan itu termasuk ke gotong royong. Nah, baik, sekarang kita rumuskan sama-sama ya. Yang dengan kelas yang rumuskan yang tulis. Berarti yang pertama di sini ada buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira apa kalimat yang sesuai untuk buang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan. Sesuai ya? Sesuai. Jadi tulis di sini menjaga kebersihan. Kemudian ada juga datang tempat waktu. Untuk datang tempat waktu kira-kira apa kalimat yang sesuai? Disiplin. Bagaimana yang lain? Disiplin. Setuju ya? Yang kedua di sini disiplin. Dan yang selanjutnya ada bertanggung jawab. Bagaimana sudah sesuai kalimatnya? Sesuai ya, bertanggung jawab. Kita ubah together. Jadi kata tanggung jawab. Bagaimana? Tanggung jawab. Ya. Yang ketiga tanggung jawab. Kerjasama. Kerjasama masuk kemana dia? Apa masuk ke jawab? Kekompakan. Nah, kita tambah ya. Kita tambah. Nanti di sini muncul lagi kira-kira kita di sini yaitu kekompakan. Baik. Nah, kemudian ada kerjasama berarti masuk kembali ke kekompakan. Ya, bagi tabel. Kemudian religius. Bagaimana kalimatnya? Sudah sesuai? Sesuai? Sudah sesuai. Kelima religius. Nah, terus sudah. Kemudian ada mandiri. Sudah sesuai? Sudah sesuai. Enam mandiri. Kemudian ada datang waktu sudah ada ya. Kemudian jujur. Jujur masuk kemana kira-kira? Masuk ke religius kan ya? Iya. Iya, masuk ya. Berarti di sini kita nggak lagi tulis jujur, udah ke religius. Kemudian di situ ada kata istilahnya berkarakter, udah masuk ke religius. Kesopanan, ya. Berarti ini udah kita gabung menjadi satu, yaitu religius. Selain daripada kalimat yang sudah kita simpulkan di sini, kira-kira ada lagi? Ya, apapun saya ulang dulu. Yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua disiplin, ketiga tanggung jawab, keempat kekompakan, kelima religius, keenam mandiri. Kira-kira ada nilai-nilai yang lain yang ingin kita terapkan di kelas kita? Berakhlak. Berakhlak. Kira-kira berakhlak. Apa kita gabung ke religius aja ataupun yang kita misalkan?
disiplina religius ke-6, pendiri dan yang ke-7 kreatif. Nah, jadi itulah keyakinan kita. Semoga kita bisa belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan keyakinan kelas yang seharusnya kita rumuskan. Ya. Apa kabar Syariah? Baik, Bu. Syariah tahu kenapa ini panggil kembali? Tahu, karena saya membuat sebuah kesalahan. Apa kesalahan Syariah? Saya tidak masuk pas pelajaran Ibu kemarin. Iya, ya, jadi saya udah lihat Syariah nggak masuk di pelajaran saya ya. Berapa kali kita Syariah? 2 kali deh kayaknya. Iya, betul 2 kali ya. Kalau boleh ibu tahu kenapa alasan Syariah sehingga Syariah tidak masuk di pelajaran ini? Kebetulan bukan kemarin pas hari itu kan suasananya panas. Dan pas hari itu kan jam pelajarannya kan habis olahraga. Jadi suasananya panas. Saya duduk di bawah pohon untuk mereka. Betul. Ya, memang betul Syariah. Karena kan setelah olahraga kita memang dingin pendinginan ya. Jadi Syariah lebih milih duduk di bawah pohon untuk mencari angin, begitu. Ya. Ya, memang wajar ya. Namun, walaupun jam pelajarannya di siang hari, ya kita tetap mengikuti pelajaran seperti biasa, ya. Ya. Nah, jadi ini ketika Syariah melakukan kesalahan, ya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelasnya? Tidak, karena saya melanggar satu kesepakatan kelas kita yaitu tidak disiplin. Iya, betul. Nah, kira-kira kedepannya apa yang Syariah lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi? Saya akan berusaha merubah diri untuk jadi yang lebih baik dan akan masuk selalu di pelajaran Ibu. Ya, terima kasih Syariah. Jadi Syariah sudah melakukan melanggar sebuah kesalahan, ya, yaitu keyakinan kelas tentang disiplin. Nah, jadi Syariah berjanji ya untuk tidak mengulangi lagi. Nah, berarti mulai sekarang walaupun suasananya panas, ya, cuaca panas, setelah jam olahraga selesai, berarti kita masih ada satu lagi pelajaran yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi mohon ya untuk mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Bagaimana, setuju? Setuju. Sudah. Jadi sekarang saya sudah mulai duduk kembali ya. Silahkan. Devita, mari. Sini dulu Devita. Nah, Devita, kita bicara sebentar ya. Silakan duduk dulu Devita. Apa kabar Devita? Baik, Bu. Devita tahu apa alasan ibu panggil Devita kemari? Tahu, Bu. Karena saya tidak mengerjakan tugas tiket. Iya Devita, ibu tadi dengar sendiri di kelas bahwa Devita tidak mengerjakan tiket di kelas. Kalau boleh ibu tahu, apa alasan Devita tidak mengerjakan tiket? Karena saya bosan, Bu. Tidak terus. Iya Devita, memang pekerjaan itu terkadang ada yang membosankan. Namun kita harus bertanggung jawab ya atas pekerjaan tersebut sehingga kita harus melakukannya. Bu, kedepannya saya akan mengerjakan tugas tiket. Menurut Devita, yang Devita lakukan sekarang tidak sesuai nggak dengan keyakinan ataupun kesepakatan kelas kita? Sesuai, Bu. Apa kira-kira keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah Devita langgar? Tanggung jawab, Bu. Saya tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas tiket. Ya, tapi Devita sudah tahu ya bahwa Devita tidak bertanggung jawab, artinya tidak melakukan tugas tiket yang baik. Nah, kira-kira apa solusinya Devita untuk kedepannya? Kedepannya saya akan mengerjakan tugas tiket seperti teman-teman yang lain, Bu. Nah, baik Devita, terima kasih. Artinya Devita tidak lagi melakukan pelanggaran ya. Nah, nanti kedepannya harus bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tiket sebagaimana mestinya. Bagaimana Devita, setuju? Ya, baik Devita, sekarang Devita boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamidah. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Merah Mulia.
Setelah mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Sawia, saya merasa senang dan juga mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali ya. Banyak hal yang disampaikan Ibu Sawia mengenai menumbuhkan atau menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, mulai dari disiplin positif, kemudian juga guru harus mengenali 5 perilaku dari manusia, 5 kebutuhan manusia, kemudian juga Ibu Sawia juga menyampaikan bagaimana cara yang baik dalam membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, Ibu Sawia dengan runtun dan lengkap menjelaskan ya langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, supaya anak-anak ini menghargai dirinya, kemudian menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama guru, murid bisa menumbuhkan disiplin positif yang ada pada dirinya sendiri. Demikian refleksi dari saya. Semoga dengan kegiatan ini kami guru bisa saling berkolaborasi dalam membudayakan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marsatila. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Mumbah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya proses pembuatan keyakinan kelas bersama guru dan teman, saya merasa senang dan dihargai karena telah ikut berkomitmen dalam aturan tersebut. Dan aturan ini bukan hanya dari guru, tetapi juga dari diri saya sendiri, dan saya merasa bahwa aturan yang dihasilkan lebih adil dan sesuai menurut keyakinan kelas, sehingga kami dapat bertanggung jawab atas apa yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.